Halo, selamat malam pemirsa. Ide Presidential Club yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah hal positif karena nantinya Presidential Club ini bisa menjadi wadah diskusi antara presiden dengan mantan presiden untuk mencari solusi atas permasalahan negara. Namun, mungkinkah itu terwujud seiring dugaan memburuknya hubungan Jokowi dan Megawati, juga belum pulihnya hubungan SBY dengan Megawati. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Jokowi ketemu Mega, SBY ketemu Mega. Bersama saya Vera Bahaswan. Jokowi ketemu Mega, SBY ketemu Mega. Ada yang tidak pas dengan hubungan elit di negeri ini. Hubungan para presiden ibarat minyak dengan air, sulit menyatu. Para mantan presiden seperti saling mengambil jarak. Karena itu, gagasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club yang beranggotakan para mantan presiden dan presiden yang sedang memerintah patut diapresiasi. Ada banyak faedah bagi kelanjutan pemerintahan mendatang dan kehidupan berbangsa jika gagasan ini dapat diwujudkan. Publik berharap, sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini, para mantan presiden bisa memberikan sumbangsi pemikiran mereka melalui ajang itu untuk mengatasi persoalan bangsa. Namun, pembentukan Presidential Club bakal membentur tembok tebal nan tinggi. Tembok itu bernama hubungan Joko Widodo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Juga hubungan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarno Putri. Hubungan Joko Widodo dengan Megawati bahkan dinilai kian sulit direkatkan kembali karena banyak yang membingkainya dengan sebutan pengkhianatan politik dari Joko Widodo sebagai kader partai kepada ketua umum partai yang membesarkan namanya dan keluarganya di kancah politik. Adapun hubungan SBY dan Megawati belum sepenuhnya pulih meski keretakan sudah dilalui selama 20 tahun. Berbagai upaya mendamaikannya berakhir nihil karena ada sikap pribadi yang tidak kunjung bisa dilumerkan. Karena itu, jika Prabowo hendak merealisasikan gagasan Presidential Club, ia lebih dulu harus dapat merobohkan tembok tebal nan tinggi tersebut. Prabowo mesti sanggup memulihkan kembali hubungan Megawati Soekarno Putri dan SBY yang membeku dan terputus sejak SBY menggantikan Megawati dari kursi presiden pada 2004. Tugas berikutnya yang harus dituntaskan Prabowo supaya Presidential Club dapat terbentuk adalah merekatkan kembali silaturahim Megawati dan Presiden Joko Widodo. Sudah menjadi rahasia umum jika hubungan keduanya memanas sejak Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP mendukung pasangan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan anaknya Gibran dalam pemilihan presiden lalu. Renggangnya hubungan keduanya terlihat jelas pada momen Lebaran lalu. Joko Widodo dan Megawati tidak bersilaturahim hingga saat ini. Jokowi tidak menemui Mega, padahal pada Lebaran di tahun-tahun sebelumnya, dia selalu bertemu dengan ketua umum partainya itu. Sebaliknya, Joko Widodo menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengundang semua masyarakat ke istana. Di hari kedua, dia menjamu Presiden terpilih Prabowo Subianto di istana sebelum kemudian terbang ke Medan untuk menemui anak, menantu, dan cucunya. Di sisi lain, pihak di sekeliling Megawati dianggap menghalang-halangi Joko Widodo bertemu Megawati dengan alasan mengada-ada menurut pihak istana. Seperti dikatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, Joko Widodo harus menemui pimpinan ranting PDIP terlebih dahulu sebelum bisa menemui Mega. Dengan posisinya yang memiliki hubungan baik ke semua mantan presiden, Prabowo diharapkan bisa mencairkan hubungan para mantan presiden tersebut supaya mereka semua bisa hadir di Presidential Club. Upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mencairkan kebekuan para mantan presiden tersebut bisa menjadi ujian pertama baginya untuk merangkul semua elemen bangsa. Namun, jangan lupakan pula bahwa ada tugas yang lebih penting, yakni menahkodai bangsa ini melewati gelombang berbagai persoalan. Bila memang ide Presidential Club kian hari kian terjal, publik juga Prabowo boleh mengabaikan semua itu. Toh, apa pentingnya meyakinkan semuanya bertepuk dua tangan bila faktanya selalu bertepuk sebelah tangan.
Jokowi ketemu Mega, SBY ketemu Mega. Itulah yang kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Grup Saur Huta Barat. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam. Apa kabar? Bagus. Bagus sekali. Oke, Bang Saur. Jadi apa sih yang membuat mantan presiden itu saling menjaga jarak sepertinya? Ya memang ada masalah. Misalnya kalau Jokowi kita tahu sekarang kan. Tapi dalam hal Mega dengan SBY kan juga bisa dilacak. Yang namanya SBY itu direshuffle oleh Presiden Gus Dur. Keluar dari kabinet. Ya. Lalu Gus Dur tumbang, Megawati menjadi presiden, dia dipulihkan kembali masuk kabinet. Tapi habis itu dia menjadi lawan di Pilpres. Jadi Ibu Mega merasa ini orang mengkhianati saya. Dan sekarang sama, Ibu Mega merasa Jokowi mengkhianati dia. Jadi sejarah pengkhianatan itu tiada akhir nampaknya. Sepertinya diharapkan berakhir dengan Presiden Club. Presidensial Club ini kan diharapkan oleh Prabowo akan mengakhiri semua urusan-urusan yang sakit hati kah, pengkhianatan kah. Apa perlu, Bang Saur? Klub ini? Iya. Klub ini kalau melihat susunan 4 tokoh ini bisa-bisa menjadi klub yang garing. Ya, klub yang jaim barangkali. Jadi kalaupun bertemu hanya ya formalitas semata. Ya, akhirnya barangkali cuma kongko-kongko juga. Ya kan, padahal diharapkan ada sharing, tukar pengalaman. Ketika Ibu Mega seperti apa, ketika Pak SBY seperti apa. Apa terobosan-terobosan, tapi semua kita tahu juga apa yang sudah dilakukan Ibu Mega, apa yang dilakukan oleh SBY, apa yang dilakukan Jokowi. Pengalaman itu kan memang guru terbaik begitu ya. Kita butuh nasihat, pengalaman dari yang pernah menjalaninya. Tapi apakah iya semua zaman itu perlu pengalaman dari orang-orang yang sudah menjalani masa lalu? Karena kondisinya seringkali berbeda, Bang Saur. Itu juga benar. Makanya terhadap seorang pemimpin itu kan salah satu tantangannya adalah berpikir jauh ke depan. Misalnya Kennedy 1961 sudah membayangkan bahwa orang Amerika akan pertama mendarat di bulan. Bill Gates misalnya sudah membayangkan bahwa satu hari komputer itu ada di rumah. Dan sekarang ada di kantong kita. Lewat handphone. Jadi berpikir ke depan itu adalah pilihan yang tidak selalu berbasiskan masa lalu. Kan di situ. Dan tiap tantangan zaman juga menuntut solusi yang kali jauh berbeda. Ya, jadi tapi di Amerika pun para presiden, mantan presiden ada yang berhubungan baik, sekalipun berkompetisi sebelumnya. Ya misalnya Clinton dengan Bush hubungannya sangat baik. Bahkan pendiri bangsa Jefferson dengan John Adams itu bersahabat sangat karib. Tapi bertahun-tahun kemudian tidak berhubungan baik. Tapi di ujung hidup bersahabat sangat baik. Ya kan. Contoh lainnya Reagan misalnya dengan Carter. Ya pembukaan museum dan perpustakaan Carter. Reagan datang berpidato, padahal mereka rival. Yang bikin penasaran dengan kondisi ini sebetulnya Bang Saur, apa sih faedahnya untuk seorang Prabowo Subianto bisa membuat Presidential Club ini? Saya pikir ini hanya mau mengatakan bahwa dia berkemampuan mempertemukan para pemimpin. Tetapi apa makna pertemuan itu? Gitu, dan apakah bisa berkelanjutan? Jangan-jangan dia seumur jagung, ya cepat dia menjadi bubar, ya itu pun bisa terjadi. Tapi saya membayangkan 4 tokoh ini ketemu tidak akan membuahkan sesuatu yang bernas. Karena kita bisa bayangkan kan bagaimana sosok seorang Prabowo ya yang lebih mengembukan pandangan-pandangan yang lurus-lurus,
seorang SBY yang lebih banyak pada konseptual dan mungkin Filosofis. ya juga bahkan teoritis. Tapi Ibu Mega kan kita tahu juga ya kan lebih banyak pada pikiran-pikirannya ideologis, ya toh nasionalisme. Lalu Pak Jokowi adalah orang yang sangat realistis dan berorientasi kepada hal-hal yang langsung dapat dilihat. Nah, pertanyaannya adalah bisakah ini semua dipertemukan dalam suatu forum yang bernama Presidential Club itu, atau cuma sebuah klub yang kelihatannya hebat, tetapi pada dasarnya tidak berbuah apapun. Barangkali jauh lebih bagus ada perubahan pada konsep Dewan Pertimbangan Presiden ya, yang memperkenankan itu masuknya para mantan presiden di dalam yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden, sehingga dia kedudukannya kedudukan yang resmi ya, diatur oleh undang-undang ya, sehingga mereka ketika memberikan pandangan itu adalah pandangan yang memang official sebagai seorang penasihat presiden. Jadi bukan ya, klub ini kan macam-macam, ada klub hobi bersepeda, kan ada klub hobi menembak ya. Ya, kalau tadi Bang Saur katakan secara background dan karakternya saja sudah beda-beda gitu ya, akan sangat sulit nampaknya untuk benar-benar mempertemukan secara cair. Tadi kata Bang Saur itu akan garing nampaknya. Garing dan jaim. Dan jaim. Ya. Dan apakah memang hanya sekedar basa-basi saja? Itu juga yang dikatakan oleh Mas Hinton Pasaribu. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Nggak usah munafik lah. Artinya itu juga bisa memahami psikologi orang. Dan juga nggak usah terlalu banyak basa-basi, hal-hal yang apa itu melankolis. Ya sudahlah, inti dari komunikasi itu adalah kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan. Nah, saya berkeyakinan penuh bahwa kalau Bu Mega ya diajak sama Pak Prabowo komunikasi berdua, apapun pasti diberikan pemikiran yang brilian dan apa dalam konteks membangun Indonesia. Tapi kalau untuk ketemu begitu ya, cuman hanya hahaha hehe, basa-basi apa makan nasi goreng bersama mungkin Bu Mas Hinton. Udahlah, kita ini terlalu menjadi bangsa yang munafik begitu itu. Nggak usah yang inilah. Artinya itu orang ketemu apa segala macam kan punya karakter dan prinsip masing-masing. Itu dia Bang Saur. Jadi nggak usah munafik lah, untuk apa ketemu hanya basa-basi. Jadi untuk apa? Ya, basa-basi di tingkat tinggi barangkali diperlukan. Kan bahasa lainnya itu kan diplomasi. Pertanyaannya adalah apakah itu tidak membuang-buang waktu para pemimpin itu, ya kan? Cuma berdiplomasi, cuma berbasa-basi. Jadi benar bahwa untuk sebuah komunikasi yang efektif itu memang diperlukan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka. Bahkan tadi ketulusan yang diperlukan kata Mas Hinton. Ya, ketulusan itu kan kalau pakai bahasa yang lebih terukur itu kan hati yang terbuka. Tulus nggak tulus kalau dia terbuka kan ketahuan. Ya kan? Dan pikiran juga harus terbuka. Jadi kalau dua itu dimiliki oleh keempat presiden ini, ya bisa jadi klub itu klub yang bisa memberi kearifan. Tapi tembok itu memang semudah itu untuk dijebol? Enggak gampang. Apalagi yang mutakhir, hubungan antara Jokowi dan Megawati. SBY dan Mega yang sudah 20 tahunan aja tidak pernah ketemu. Ya, tidak bisa gugur juga, tidak bisa juga rontok itu tembok. Apalagi yang baru. Bahkan belum selesai urusan Pilpres bagi Ibu Megawati belum selesai dengan PT UN. Jadi
ide Bapak Presiden terpilih ini adalah ide yang bagus. Sebagai sebuah gagasan bagus. Tapi kalau gagasan tidak memiliki kaki dalam kenyataan, ya gagasan itu juga akan hilang begitu saja. Tapi sebetulnya dari Prabowo sendiri serius nggak sih untuk menjadi juru damai ini, barisan para mantan presiden? Ya kita harus pandang bahwa beliau serius. Itu pertanyaannya adalah modus operandi untuk mewujudkan keseriusan Menggolkan itu, ya? Iya, menggolkan itu seperti apa? Apakah hubungan dulu bilateral, Prabowo ketemu Mega, itu, lalu Prabowo nanti ketemu dengan SBY sudah sering. Nah, tapi kapan mempertemukan SBY dengan Mega atau Jokowi dengan Mega? Ya kan? Kenapa nggak dipakai aja lah pertemuan acara resmi 17 Agustusan di istana. Sekalian habis itu mereka ketemu berjam-jam kalau perlu. Ya. Jadi sebuah pertemuan yang tidak dilembagakan atas nama Presidential Club. Karena luka mendalam pengkhianatan itu tidak pernah bisa dilupakan. Ya, orang-orang yang akan mengisi Taman Pahlawan Nasional harusnya mampu menyembuhkan hatinya. Kita bayangin nih 4 tokoh ini kan besok berada di Makam Pahlawan. Bisa jadi berjajar bersebelahan. Kalau perlu dijajarkan. Lalu kita berimajinasi orang-orang yang menghuni Makam Pahlawan itu di masa hidupnya tak saling bertegur sapa. Itu taman apa? Ya kan? Sekarang lihat Ibu Mega berumur 77 tahun lebih. Ya. Bapak Prabowo hampir 72 tahun. Bapak SBY ini hampir 75 tahun. Pak Jokowi masih termuda 63 tahun. Oke, semua sudah di atas 60, di atas 70. Jadi janganlah Makam Pahlawan itu diisi dengan orang-orang yang mulia setelah meninggal, dimakamkan di taman itu, tapi ketika di masa hidupnya menyimpan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Oke. Kalau udah mati nggak ada kesempatan menyembuhkan hati kan? Oke, tapi yang tidak kalah penting juga, walaupun juru damai ini berperan dengan segala cara dan upayanya, bahkan tadi dikatakan Bang Saur modus operandinya apa untuk bisa menggolkan ini. Ya. Tapi kalau tidak ada keinginan dari masing-masing pihaknya, bagaimana? Dijawab nanti, Bang Saur. Usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, ini adalah polling yang kami lakukan di sosial media Instagram. Presidential Club sulit terwujud karena renggangnya hubungan antar mantan presiden. Yang menjawab mayoritas ya tentu 75%. Kemudian tidak, ini akan terwujud 25%. Bagaimana dengan di platform X? Ya, di platform X, ya tentu 34%, kemudian tidak, ini akan terwujud 66%. Jadi ada perbedaan sedikit nih antara platform X dan juga Instagram. Bang Saur, tanggapannya? Tapi mayoritas berpandangan tidak akan terwujud. Ya. Itu kenapa tidak terwujud? Sulit akan terwujud. Ya sulit akan terwujud. Ya persis kayak judul editorial ini. Bisakah ketemu? Tanda tanya. Ya, Jokowi dengan Mega. Bisakah ketemu SBY dengan Mega? Gitu. Baru berempat itu bertemu. Gitu. Baru mereka berempat bertemu bersama dengan What Prabowo. next? Setelah ketemu pun apa? Ya mestinya urusan di masa depan itu kan berat. Kan? Makin berat urusan di masa depan itu. Tidak makin gampang. Makin complicated. Maka makin diperlukan solusi yang sophisticated. Kan harusnya 4 tokoh ini dapat memberikan sumbangan masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, yang kemudian memperkaya. Oke.
Nah, pertanyaannya adalah orkestrasi seperti ini kan hanya dapat tercapai persis seperti tadi yang sudah kita bicarakan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka. Dan sebuah pertemuan yang tadi disebut tulus itu kan sudah melewati sakit hati, melewati pengkhianatan, ya kan? Tapi membacanya bagaimana? Sejauh ini tuh ada tidak sih keinginan masing-masing pihak ini, barisan para mantan ini untuk ketemu? Saya berpandangan mestinya mereka kepengen ketemu, ya mestinya. Tapi kapan? Kita kan nggak tahu. Pinginnya itu kenapa? Kepentingan pribadi, apakah kepentingan yang lebih besar Saya memang kepentingan negara kira ini? paling tidak memperlihatkan kepada rakyat bahwa kami ini memiliki jiwa besar. Kan seharusnya kan harus ada keinginan di kalangan elit dan mantan presiden, ini para presiden Republik Indonesia yang harusnya memang jiwanya negarawan. Jiwanya negarawan, menunjukkanlah kenegarawanan itu. Loh, kalau bertegur sapa saja sesama presiden itu tidak terjadi, ya bagaimana kita bisa mengatakan mereka itu memiliki jiwa kenegarawan? Ya, jadi urusan besarnya itu adalah pada hati mereka. Akhirnya kita kan harus sampai kepada dua hal. Satu, mereka rupanya manusia biasa seperti kita-kita ini yang punya sakit hati. Itu yang pertama. Ya toh? Tapi yang kedua kita juga mungkin harus bilang kan, kenapa dari pagi kita bahas ini topik gitu, supaya ada perubahan. Muncul pikiran itu tadi ya. Dan hati yang terbuka itu. Kita nantikan bersama ya Bang Saur. Semoga memang ada momen nanti berjabat tangan. Tapi setelah itu juga bukan hanya berjabat tangan, tapi bergandengan. Secara official bisa berkontribusi bagi nusa dan bangsa, khususnya dari pemerintahan baru mendatang. Terima kasih Bang Saur atas diskusinya. Dan pesan demikianlah editorial malam hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.